Assalamualaikum, langsung saja di sini saya akan sedikit memberi informasi, yaitu tanaman jagung atau tanaman cabai ini sudah mau masuk masa-masa generatif ya. Tadinya ini saya lihat kok perkembangannya sudah tanaman jagung sudah ada ciri-ciri tanaman jagung mulai memasuki masa-masa berbunga atau masa-masa generatif dari pucuk daun itu. Ini saya sudah melihat perkembangannya. Ini umur jagung, sekalian saya mau infokan umur jagung dari tanam sampai sekarang ini tanggal 25. Ini sekarang sudah umur untuk jagung saya tanggal 10 masuk biji. Jadi sekarang sekitar 45 hari ya. Kalau tanggal 10 sekarang 25 berarti 45 hari sudah masuk dalam masa generatif untuk tanaman jagung. Ini jagung manis merek Top Green. Nah, untuk tanaman cabai saya memasukkan tanggal 1 untuk biji ya, penaburan benih. Jadi biji saya tabur, benih saya tabur, saya melakukan penanam tanggal 13. Berarti saya masukkan biji tanggal 1. Tanggal 1 sekarang sudah tanggal 25, berarti masuk 55 hari. Umur tanaman cabai. Ini catatan bukan umur waktu tanam, tapi umur dari biji. Jadi penaburan saya tunggu sampai dia hidup, sampai dia tumbuh kecambah, sampai saya tanam sampai sekarang ini umurnya 55 hari. Saya perlihatkan juga sudah banyak tanaman cabai yang sudah masuk masa-masa generatif, yaitu masa-masa berbunga. Memang ada beberapa yang masih kecil, tapi ini sudah ada sedikit yang masuk masa-masa generatif. Jadi saya akan melakukan pengocoran. Ini saya infokan, saya akan update perkembangan dari hari ke hari, ya infonya. Ya seperti ini apa yang saya lakukan ini agar banyak minat, banyak pemuda ataupun sekiranya petani itu pengen bertani dengan cara sistem apa saja. Yang saya pengen cari di sini kan ilmunya. Bagaimana saya bertani itu dengan sistem yang seperti ini, apakah bisa? Apakah mampu? Catatan di sini perhatikan, saya pasti akan melakukan perhatikan fisik ataupun tanah itu sendiri sebelum melakukan tanam. Pahami, cari ilmunya, walaupun sedikit harus tahu tentang ilmu tanah. Ini proses dari olah lahan baru. Nanti juga saya akan selanjutnya itu saya akan coba memproses suatu lahan yang sudah saya tanami. Bagaimana dengan sistem seperti itu? Apakah bisa? Nah, nanti update terus. Jadi mau jelek mau bagus ya saya perlihatkan seperti ini. Kalau gagal ya berarti gagal, kalau bagus ya bagus gitu ya. Ini tanaman cabai umur 55 hari. Berarti sudah, ya ini sudah masuk masa-masa generatif ya. Karena saya sudah melihat ada di pucuk ini ada pembelahan sel untuk melakukan pecah. Untuk tanaman cabai itu batang Z ya, yang batang utama itu sering ada itu. Ya ada, sudah terlihat. Nah ini umur sudah 55 hari untuk tanaman cabai itu sendiri ya. Ya ini 55 hari sudah terlihat, sudah ada bakal bunga. Di sini ada yang pendek, ada yang besar, tinggi ya. Kalau yang tinggi biasanya ini faktor karena di sebelah sini matahari dari sebelah sana. Jadi ini termasuknya bongsor, ini sudah terlihat banget nih. Bakal bunga 55 hari. Jeleknya dia tinggi, tanamannya jadi meninggi. Ini sekitar berapa nih? 4 jari, 4 kilan, 4 jengkal. Ini perkembangannya secara faktanya seperti ini apa yang saya lakukan. Jadi intinya saya melakukan pemupukan baru 2 kali setelah tanam untuk jagung dan cabai. Dan ini yang belum saya lakukan kan mau dua ini untuk masa-masa generatif, yaitu saya akan rubah ini pupuknya nanti. Untuk pengocoran ini saya akan memasukkan semua, tapi saya akan melakukan kocor hanya di tanaman jagung, tapi untuk cabai juga. Jadi 2 kali melakukan pengocoran.
Nanti saya akan update. Sudah terlihat masa-masa generatif. Saya juga pengen melihat yang kecil apakah dia juga sudah masuk masa-masa generatif. Bentar lagi nih akan memasuki masa, ya sudah, tidak masalah, sudah banyak yang masuk masa-masa generatif. Jadi saya akan melakukan pemupukan untuk masa-masa generatif ya. Ini sudah ada bakal bunga. Intinya di sini saya melakukan itu untuk mencari ilmu, dalam artian ini catatan ya, ini lahan baru. Nanti proses untuk olah lahan setelah tanam atau lahan janda ceritanya ya, itu bagaimana ya, nanti saya akan infokan bagaimana saya mengolah lahan seperti itu. Di sini kan saya mencari bagaimana kalau lahan baru saya tanam, saya olah seperti ini. Dan di sini emang infonya lahan ini setiap kali ditanami atau diolah menguning. Berarti kan faktor pH tanah, saya sudah dapat info bahwa faktor pH tanah di sini kejelekannya ya. Karena dulu pernah diurus tapi tanaman nggak pernah mau jadi. Dan ini saya olah, alhamdulillah, karena saya sudah dapat info bahwa setiap kali melakukan penanaman apa saja selalu menguning. Ya, oke. Untuk info pemupukan nanti ya, saya akan lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Maaf kalau jika ada salah kata dalam ucap atau dalam penyebutan. Dan saya berbicara juga masih kesana kesini. Mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat.